Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ananda yang soleh dan soleha, yang kariduan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali jumpa di waktu Indonesia Belajar bersama Kak Ridwan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa bertemu, belajar, bertatap muka walaupun di media televisi seperti saat sekarang ini. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada uswatun hasanah kita, idola kita bersama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan belajar kita hari ini, kita akan belajar tentang zikir dan doa. Apa itu zikir ataupun doa? Zikir berasal dari bahasa Arab, yaitu zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut-nyebut sebuah nama. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat dan keagungan serta kemuliaan Allah seperti tahlil, tahmid, tasbih. Apa itu tahlil? Betul, la ilaha illallah. Tahmid itu adalah alhamdulillah. Satu lagi apa? Tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah. Apa artinya? Tahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Yang satu lagi apa tadi? Tahmid, alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda yang soleh dan soleha, ada dalil di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ananda yang soleh soleha pegang Quran terjemah, bisa dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Artinya, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah begitu. Niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Itu kata Allah. Jadi kita harus ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, washkuruli wala takfurun, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Ananda soleh soleha, apa yang disebut dengan doa? Nah, doa ananda soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari bahasa Arab da'a, ya, yada'u, doa. Apa artinya? Artinya adalah panggilan atau seruan. Sedangkan secara istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sang pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia ataupun untuk kepentingan di akhirat. Kita manusia adalah makhluk Allah yang lemah, hamba Allah yang lemah. Walaupun seorang hamba berusaha semaksimal mungkin, kita tetap harus berdoa kepada Allah agar usaha kita, apa yang kita lakukan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan doa. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayo dibuka lagi ananda yang soleh soleha.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu, kata Allah, berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku akan kabulkan doamu. Apalagi sekarang kita lagi puasa, sedang berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan adalah saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa hambanya. Jadi ananda soleh-soleha, banyakin doa. Minta sama Allah saat bulan Ramadan, saat ananda soleh sedang berpuasa, pasti doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang soleh-solehah, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu-waktu utama untuk berdoa. Satu, yaitu waktu Ramadan, terutama pada saat datangnya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang sangat utama bagi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah. Apalagi waktu utama pada saat wukuf di Arafah. Tentu ananda soleh-soleha ya ayah bundanya pernah melaksanakan ibadah haji ya, pada saat wukuf di Arafah. Itu adalah saat-saat mustajab bagi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah. Nah, ternyata turun hujan. Saat turun hujan itu juga adalah saat mustajab bagi seorang hamba untuk berdoa. Apalagi ananda soleh-soleha, banyak sekali sebelum dan sesudah sholat fardu. Ananda soleh-soleha bisa berdoa kepada Allah agar doanya dikabul oleh Allah. Apalagi saat berada di antara azan dan iqamah. Jadi setelah azan sambil menunggu iqamah, kalau waktunya sholat sunnah, setelah itu menunggu iqamah, ananda soleh-soleha bisa berdoa pada Allah. Minta apa yang ananda soleh-soleha inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi waktu-waktu pelaksanaan doa agar dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti Karidan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini, masih di Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ananda soleh-soleha yang masih tetap setia bersama Waktu Indonesia Belajar dengan Kak Ridwan di sini menemani kalian belajar di rumah masing-masing. Kita masih membahas tentang doa. Waktu-waktu yang utama untuk berdoa di waktu sepertiga malam. Pada saat ananda soleh-soleha sholat tahajud, itu di waktu sepertiga malam. Saat itu kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan melihat siapa-siapa saja hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang berdoa. Dan itu adalah saat mustajab bagi ananda soleh-soleha dan pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya doanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah waktu di sepertiga malam. Selanjutnya sepanjang hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kita juga diperkenankan untuk banyak memohon, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari, rajanya hari-hari, yaitu hari Jumat. Orang yang teraniaya, ya, itu juga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ananda soleh-soleha, ya, kalau di sekolah suka diejek sama teman-teman, nggak usah marah. Ambil kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doanya yang baik-baik. Ya Allah, aku diejek sama teman-temanku, jadikan aku anak yang soleh ya Allah. Jadikan aku anak yang berguna ya Allah. Jadikan aku anak yang sukses dunia akhirat. Jadi itu kesempatan
bagi ananda soleha untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu minum air Zam-Zam. Nah, ananda soleha pernah kan ada saudara yang umroh, paman atau bibi yang umroh, kakek atau nenek yang umroh atau berhaji pulang bawa air Zam-Zam. Itu kata Nabi Muhammad SAW, pada saat minum air Zam-Zam itu adalah saat-saat kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu saat yang mustajab. Apa saja yang mau diminta sama Allah kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Ternyata ananda soleha selain daripada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, ternyata ada tempat-tempat juga yang ketika kita berdoa di tempat tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, tempat tersebut akan menjadi sarana bagi kita untuk terijabahnya doa, terkabulkannya doa. Pertama, saat melihat Ka'bah. Jadi yang berangkat haji ataupun umroh saat melihat Ka'bah dia langsung berdoa, insya Allah doanya dikabulkan nanda soleha. Jadi kalau seandainya ayahandanya, bundanya, uminya, abinya, bapaknya, ibunya pergi umroh, minta doa sama mereka ketika mereka melihat Ka'bah. Ya, pesan, bunda, ayahanda, nanti doain ananda ya, biar nanti ananda jadi anak yang sukses dunia akhirat. Tentunya pada saat yang mustajab, saat ayahanda atau bunda melihat Ka'bah di Baitullah sana. Yang kedua, ananda soleha saat melakukan tawaf, itu masih berada di sana. Saat berada di Multazam, itu juga di sana, tempat yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sumur Zam-Zam itu juga tempat yang diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas bukit Safa Marwah itu juga diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Arafah ya, di padang Arafah, di Musdalifah, di Mina. Nah, itu semuanya adanya di mana? Ya, di saat seseorang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Ananda soleha yang namanya berdoa kan meminta kepada Allah. Tentunya ada tata caranya. Ada adab-adabnya, ya, ada akhlak-akhlaknya. Bagaimana akhlak-akhlaknya, bagaimana tata caranya ketika kita ingin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diusahakan menghadap ke arah kiblat. Ya, namun ketika kita belajar tentang sholat, ya, ketika kita berada di kendaraan, ya kiblatnya ya tentu tidak harus searah dengan arah di mana kita pergi dengan menaiki kendaraan. Jadi berdoanya boleh menghadap mana saja, tapi diutamakan berdoa menghadap kiblat. Yang kedua, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa. Seperti yang di segmen sebelumnya Kak Ridwan sudah sampaikan, bisa mengambil waktu di saat malam, di sepertiga malam, atau pada saat azan, setelah azan menuju iqomat. Ya, sambil menunggu iqomat, ananda soleh bisa memilih waktu itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah ketika kita ingin berdoa, mulailah dengan mohon ampun, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sikap kita ketika ananda soleha sedang meminta sesuatu kepada ayah bunda, sikapnya gimana sih? Sikapnya merendahkan diri, sikapnya memelas, sikapnya ingin apa yang kita pinta itu diizinkan atau dikabul. Nah, dalam bahasa berdoa, seorang yang minta kepada Allah, dia harus punya sikap tawadhu, rendah hati saat minta kepada Allah, dan rasa takut. Dan sebaiknya ananda soleha saat berdoa tidak mengeluarkan suara yang keras-keras. Cukup dengan suara yang perlahan, bahkan dalam hati pun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah Maha mendengar. Allahu
Sami'un basir. Allah maha mendengar dan juga Allah maha melihat. Sehingga ketika berdoa, ananda soleh-soleha berdoanya cukup perlahan-lahan saja dengan tidak berteriak-teriak. Ananda soleh-soleha, pemirsa TV-mu, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Masih setia di Waktu Indonesia Belajar bersama Kak Ridwan. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ananda yang soleh dan soleha yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Kak Ridwan di Waktu Indonesia Belajar. Kita tentunya masih membahas tentang doa. Doa sesuai dengan adab yang Kak Ridwan sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa berdoa itu harus dengan kerendahan hati. Usahakan tidak berteriak-teriak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Dan usahakan untuk tidak berdoa untuk keburukan atau memutus hubungan silaturahim. Jadi berdoa harus yang baik-baik, tidak boleh yang buruk-buruk. Misalkan ananda soleh dan soleha, ada yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berdoanya yang buruk-buruk, berdoanya selalu yang baik-baik. Apa sih manfaat dari doa itu? Pertama, ananda soleh-soleha, catat ya. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan terhindar dari sifat sombong dan congkak. Seolah-olah segala sesuatu yang dia terima adalah hasil kerja dia sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kita sadar bahwa kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah kita sering menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan kita agar apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita, kemauan kita dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ananda yang soleh dan solehah, orang yang berdoa, dia akan terhindar dari sifat mudah putus asa. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh putus asa. Ada Allah yang selalu menolong kita. Ada Allah yang selalu siap mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nanda yang soleh dan soleha, ketika kita berdoa dan rajin berdoa, paling tidak hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. Karena apa? Kita merasa ada Allah yang selalu berada di hadapan kita. Ma'iyatullah, kebersamaan seorang hamba dengan Allah. Muraqabatullah, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan termotivasi atau terdorong untuk menjalani hidup ini. Saya hidup ya didukung, ditolong, dibantu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh lepas dari doa, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika kita rajin berdoa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai bangun tidur masuk kamar, bangun tidur berdoa,
ya, masuk kamar mandi itu berdoa, keluar kamar mandi berdoa, makan berdoa, minum berdoa, dan seterusnya. Berdoa sampai nanti kita tidur lagi. Ini menggambarkan kita ini merasa bahwa diri kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dan jejak kehidupan kita. Kita akan merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hidup kita dipenuhi dengan doa. Kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang tidak berdoa, orang-orang yang tidak sering berdoa, diindikasikan dia adalah orang yang sombong, yang merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak butuh terhadap dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang soleh dan soleha, di dalam Surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan syarat diterimanya atau dikabulkannya doa. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayo dibuka lagi Ananda soleh soleha, Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, maka Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah. Fa inni qarib, katakan kepada mereka semua manusia yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan kita. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doanya jika dia berdoa. Aku akan berikan pintanya jika dia meminta. Tapi harus ada syaratnya. Ananda soleh soleha saja kalau minta segala sesuatu dengan ayah, dengan bunda. Kalau Ananda soleh soleha nakal, pasti ayah bunda gak akan memberikan. Syaratnya, faliyastajibuli wal yu'minu bi. Jawablah perintah Allah, ikuti perintah-perintah Allah, laksanakan perintah-perintah Allah, wal yu'minu bi. Berimanlah kepada Allah, la'allahum yarsyudun. Semoga kita mendapatkan petunjuk. Ananda soleh-solehah, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan pembahasan tentang doa. Tentunya nanti kita akan berjumpa kembali di waktu-waktu yang akan datang bersama Kak Ridwan di Waktu Indonesia Belajar selanjutnya. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.